Ada hal-hal yang tak ingin mereka ungkap, tapi kebenaran selalu meninggalkan jejak. Di antara pasir yang menelan sejarah, di dinding-dinding kuil yang hening, ada satu simbol yang tetap hidup selama ribuan tahun. Sebuah mata, setengah tertutup, setengah terbuka. Bukan mata manusia biasa, tapi mata Horus. Bagi bangsa Mesir kuno, ini bukan sekadar lambang perlindungan. Mereka menyebutnya Wedjat, simbol kesempurnaan, kekuatan, dan kesadaran ilahi. Tapi, bagaimana jika bentuk mata ini bukan hanya karya seni? Bagaimana jika ia adalah peta tersembunyi di dalam diri manusia itu sendiri? Menurut legenda, Horus, putra Osiris, kehilangan matanya saat bertarung dengan Set, dewa kekacauan. Setelah pertempuran itu, mata Horus disembuhkan oleh Thoth, dewa kebijaksanaan. Dari sanalah lahir simbol suci yang dipercaya bisa menyembuhkan dan memberi kekuatan pada siapapun yang memahaminya. Tapi lihat lebih dekat, bentuk mata itu tidak simetris seperti mata manusia. Garisnya melengkung aneh, menurun ke bawah dan membentuk lengkungan yang nyaris matematis. Beberapa ilmuwan percaya bentuk itu bukan sembarangan. Tahun 1995, seorang dokter bernama Frank Maisberger melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Ia membandingkan gambar Eye of Horus dengan potongan anatomi otak manusia. Hasilnya mencengangkan. Lengkungan di atas mata Horus mirip dengan bentuk corpus callosum, jembatan saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Lengkungan bawahnya menyerupai thalamus, pusat kesadaran dan persepsi. Titik kecil di tengah mata itu seolah menunjuk langsung ke kelenjar pineal, bagian otak yang dianggap sebagai mata ketiga. Semakin diperhatikan, semakin sulit percaya bahwa ini hanya kebetulan. Apakah para pendeta Mesir kuno sudah memahami anatomi otak ribuan tahun sebelum sains modern? Atau mereka tidak sedang menggambarkan otak fisik, melainkan peta kesadaran manusia itu sendiri? Dalam naskah kuno Mesir, mata Horus melambangkan pengetahuan yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Bagian kanan simbol disebut mewakili indera penglihatan, bagian kiri indera pendengaran, bagian bawah perasaan, dan titik pusatnya kesadaran ilahi. Seakan-akan simbol ini menggambarkan seluruh fungsi persepsi manusia, dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Dan ketika semua bagian itu menyatu, terbentuklah kesadaran utuh, sebuah kondisi di mana manusia melihat bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Apakah ini rahasia yang coba disampaikan para imam Mesir lewat ukiran di batu? Bahwa kebijaksanaan sejati hanya bisa lahir dari dalam diri yang tercerahkan. Ilmu pengetahuan modern mungkin menolak teori ini karena tidak ada bukti fisik bahwa bangsa Mesir memahami anatomi otak kompleks itu. Tapi ada hal lain yang lebih menarik. Para pendeta Mesir disebut memiliki pengetahuan rahasia tentang kesadaran manusia. Mereka percaya melalui ritual dan frekuensi tertentu, seseorang bisa membuka bagian otak yang tersembunyi. Kelenjar pineal atau mata ketiga dianggap sebagai portal ke dimensi spiritual. Dan apa yang terjadi jika mata Horus sebenarnya adalah petunjuk untuk mengaktifkan bagian itu? Jika benar, maka simbol ini bukan sekadar lambang agama, melainkan manual kuno untuk membuka pikiran manusia. Di dunia modern, kita memuja sains dan melupakan mitos. Tapi, bagaimana jika justru di balik mitos kuno itulah tersimpan sains yang belum kita pahami? Setiap garis di mata Horus, setiap lengkungan mungkin adalah pesan yang ditulis untuk kita. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bentuk yang menembus waktu. Dan jika benar, mata Horus
adalah cerminan dari otak manusia, maka mungkin kita semua menyimpan mata tertutup di dalam kepala. Mata yang menunggu untuk dibuka. Tapi siapa yang berani melihat dengan mata itu? Karena ketika ia terbuka, yang terlihat bukan dunia luar, melainkan rahasia terdalam dari diri sendiri. Mata tertutup Dewa Horus bukan simbol masa lalu, tapi peta menuju kesadaran masa depan. Kode samar, misteri yang disembunyikan sejarah.